Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada segenap para undangan, baik itu panitia maupun para peserta kuliah perdana HPQ pada hari ini, Sabtu 9 Januari 2021. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran semua di dalam Zoom pada pagi hari ini. Mari kita awali kegiatan kuliah perdana kita pada hari ini, memberikan keberkahan dan rahmatnya buat kita semua. Acara berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pembicara atau pemateri pada kuliah perdana pada pagi hari ini, Ustazah Nina Nur Rahmah, SOS MSI. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Falah Amanah, Bapak Haji Indaryanto dan segenap jajarannya. Yang saya hormati Bapak Haji Ihwanul Mustajib, Ketua DKM Masjid Nurul Falah beserta segenap jajarannya. Yang juga saya hormati Ketua Bidang Pendidikan Nurul Falah Amanah, Ibu Khomsyah, Ibu Hajah Khomsyah. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Yayasan Masjid Al-Ihsan yang diwakili oleh DKM Masjid Al-Ihsan, Bapak Haji Haryono dan segenap jajarannya. Saya hormati Ketua Pembina HPQ, Ibu Ustazah Nur Laila Afifah Al-Hafidhah. Yang saya hormati Koordinator HPQ Nurul Falah, Ibu Amelia Mustaqimah. Dan saya hormati juga Koordinator HPQ Masjid Al-Ihsan, Ibu Femi Lestari. Dan saya juga menghormati segenap para hadirin, Bapak Ibu yang alhamdulillah bisa hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Allah mengarahkan hati kita, pikiran kita untuk bisa hadir dalam pertemuan Zoom kuliah perdana pada pagi hari ini dengan tema kebersamaan para sahabat Nabi dengan Al-Quran. Senantiasa tercurah kehariban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin di Zoom pada pagi hari ini, sebelum kita memulai acara, saya sebagai MC ingin membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Zainal Muttaqin, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Yayasan, sambutan Ketua Koordinator HPQ Al-Ihsan, kemudian sambutan Koordinator HPQ Nurul Falah, dilanjutkan dengan sambutan Ketua DKM Masjid Al-Ihsan, dan yang terakhir
sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Falah Amanah. Acara berikutnya adalah penyampaian materi oleh Ustazah Nina Nurrohmah, Esos MSI. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Seterusnya adalah pengumuman syahadah tahfiz. Dan acara ditutup dengan doa oleh Ustaz Saiman. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kuliah perdana HPQ Angkatan ke-11 HPQ Nurul Falah dan Angkatan ke-3 HPQ Alisan dengan sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara selanjutnya, mari kita dengarkan kalam ilahi tilawah yang akan dibacakan oleh Ustaz Zainal Mutakin, dipersilakan. Baik. Halo, masuk Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم
ضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira buat Ustadz. Amin. Amin wa iyyaka. Dan semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan Allah akan berkahi dan rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator HPQ Al-Ihsan yang pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Femi Lestari. Kepada Ibu Femi Lestari dipersilakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi jadi berdengung. Salawat kita salam mari sama-sama. Maaf sudah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat masing-masing yang insya Allah tetap membawa berkah untuk kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kuliah perdana HPQ. Salawat serta salam mari sama-sama kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi kita yang terus membela agama Allah, sehingga kita menjadikan kita umatnya yang beruntung. Yang terhormat Wakil Ketua DKM Al-Ihsan Bapak Haji Haryono, yang terhormat Ketua DKM Masjid Nurul Falah Bapak Haji Indrayanto, yang terhormat Koordinator HPQ Nurul Falah Ustazah Amel, yang terhormat Pembina HPQ baik Al-Ihsan maupun Nurul Falah Ustazah Nurlaini Afifah Al-Hafizah, yang saya hormati pembicara kita Ustazah Nina Nurrahmah Esos MSI, dan yang saya hormati seluruh santri dan pengajar HPQ Al-Ihsan dan Nurul Falah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki kuliah perdana Halaqah Pecinta Quran. Angkatan ketiga bagi HPQ Al-Ihsan dan angkatan ke-11 ya untuk HPQ Nurul Falah. Tidak terasa kegiatan HPQ di Al-Ihsan sudah berjalan 3 angkatan, yaitu 1,5 tahun yang kita jalani dengan penuh ujian dan tantangan di tengah pandemi ini. Namun rasa bahagia tidak dapat saya sampaikan
Karena walaupun dengan segala macam keterbatasan, kita masih tetap terus bisa mendalami Al-Quran dengan segala macam ujian. Tak lupa saya sampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembina, pengajar, dan seluruh santri atas kerjasamanya selama ini. Karena dengan semangat dan kesabarannya, sehingga para santri yang kita bina masih terus semangat untuk bergabung menjalani Al-Quran. Semoga amal ibadah kita semua dicatat sama Allah sebagai bekal kita menuju surganya Allah. Perlu saya sampaikan bahwa jumlah santri yang saat ini tercatat di Al-Ihsan saat ini ada sekitar 86 santri. Total dari sebelumnya sekitar 170. Dengan adanya pandemi ini, alhamdulillah kurang lebih 50%. Namun tak mengurangi semangat kita untuk terus menjalankan kegiatan ini agar menjadi syiar kita juga untuk terus mendalami Al-Quran. Karena ternyata begitu banyak orang yang ingin bisa, ingin belajar, ingin memahami firman-firman Allah karena sebagai bekal menuju surganya Allah. Tak lupa saya sampaikan juga kepada para santri yang sebelumnya mungkin ya merasa lebih semangat bertatap muka bertemu dengan pengajar, namun karena dengan adanya musibah ini, pandemi ini, kita mengalami keterbatasan. Kami memaklumi bahwa tidak mudah belajar dengan jarak jauh, karena apalagi belajar Al-Quran tidak bisa hanya dengan via telepon atau video call. Namun apalah daya kita ya sebagai manusia, karena kita juga tidak ingin zalim dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan, sehingga kita membatasi pertemuan Bu Femi masih ada? Ada. Maaf. Silakan Bu Femi, lanjutkan Bu. Ya, selanjutnya lagi, maaf. Ya. Silakan Bu Femi. Ya. Lalu saya sampaikan terima kasih juga pada seluruh jajaran HM Al-Ihsan yang telah memberikan begitu banyak fasilitas, kesempatan kepada kami selaku pelaksana HPQ sehingga masih dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya rasa kerja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah jabah doa-doa kita agar kita bisa segera dipertemukan kembali menuntut ilmu, menambah ilmu, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Femi Lestari selaku koordinator HPQ Al-Ihsan. Perlu diketahui terutama oleh santri baru bahwa HPQ itu memiliki cabang
Ya, cabang pertama ini ada di Masjid Al-Ihsan Puribeta 1. Sedangkan HPQ yang ada di Masjid Nurul Falah adalah HPQ pusat. Kita doakan semoga lembaga dakwah ini akan berkembang terus, akan membumi, sehingga memudahkan orang-orang yang jauh bisa mendekat dan bisa mempelajari Al-Quran lebih baik lagi. Selanjutnya bersama-sama marilah kita dengarkan sambutan dari koordinator HPQ Nurul Falah yang sedianya disampaikan oleh Ibu Ustazah Amelia Mustaqimah, namun berhubung beliau masih dalam perjalanan dari Jawa, mari akan disambut oleh Ibu Ustazah Nurlaili Afifah selaku pembina HPQ. Kepada Ibu Ustazah Nurlaili Afifah, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi yattakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang saya hormati Ustazah Nina Nur Rahmah yang insyaallah beliau akan mengisi kuliah perdana pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Falah Amanah Bapak Haji Indarianto beserta para pengurus yayasan. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Nurul Falah Bapak Iwanul Mustajib dan juga para pengurus DKM. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Ihsan yang pada hari ini diwakili oleh pengurus DKM ya Bapak Haryono. Kemudian yang saya hormati Ketua HPQ, Koordinator HPQ Halaqah Pecinta Quran Masjid Al-Ihsan Ibu Femi, dan yang saya hormati para pengajar baik dari Al-Ihsan ataupun dari HPQ Nurul Falah dan juga tim manajemen atau admin dari Masjid Al-Ihsan dan dari Masjid Nurul Falah. Alhamdulillah hari ini sudah sama-sama hadir juga, dan yang saya hormati para peserta Halaqah Pecinta Quran dari Masjid Al-Ihsan dan dari Masjid Nurul Falah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita meskipun di tengah pandemi yang masih masih terus terjadi ya. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama hadir dalam agenda yang sudah direncanakan baik oleh Al-Ihsan ataupun oleh HPQ Nurul Falah, yaitu kuliah perdana angkatan ke-11 bagi HPQ Nurul Falah dan angkatan ketiga untuk HPQ Al-Ihsan. Dan alhamdulillah pada hari ini juga akan dilaksanakan wisuda tahfidz dari peserta tahfidz para ummahat yang Masya Allah masih tetap istiqomah di tengah kesibukannya, di tengah kerepotannya mendampingi putra-putrinya belajar daring, kemudian juga di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga. Alhamdulillah para ummahat ini tetap istiqomah membersamai Al-Quran dari mulai pratahsin, kemudian tahsin 1, tahsin 2, kemudian ke tahfidz, dan alhamdulillah masih Allah berikan keistiqomahan untuk tetap bergabung bersama HPQ ini. Alhamdulillah capaian juz terbanyak untuk semester ini ada
9 juz ya, wisuda 9 juz itu yang paling banyak capaian juznya. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk tetap membersamai Al-Quran dalam kondisi apapun. Karena tadi disampaikan oleh Rasulullah bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan jangan sampai kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya Rasul telah berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku sudah menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Dengan adanya pandemi ini, ada banyak yang mungkin kesulitan dari berbagai sisi sehingga tidak bisa melanjutkan kembali agendanya untuk sama-sama bergabung di HPQ ini. Kita sama-sama doakan semoga ke depan kita semua dimudahkan untuk tetap bersama berada di dalam halakoh ini, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling memotivasi. Baik, saya mendapatkan amanah dari Ustadzah Amel yang pada saat ini beliau masih di dalam perjalanan untuk menyampaikan beberapa poin ya di dalam kesempatan ini. Yang pertama, kami mengucapkan barokallah kepada para santri yang sudah menyelesaikan di semester kemarin dan akan melanjutkan di semester ini yang akan kita mulai pada hari ini kuliah perdana, kemudian pekan depan kita sudah memulai KBM. Semoga Bapak Ibu dimudahkan semua dan tetap istiqomah untuk membersamai Al-Quran. Bagi para peserta yang memang baru mendaftar, kami ucapkan selamat datang. Semoga Allah berikan kemudahan dan berikan keistiqomahan di dalam proses mempelajari Al-Quran, khususnya dalam proses perbaikan bacaan kita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sesuai dengan amanah Ustadzah Amel adalah sekilas mungkin tentang jenjang yang ada di HPQ ini. Jadi yang pertama HPQ ini ada 2 program ya, tahsin dan bahasa Arab. Untuk tahsin sendiri diawali dengan program pratahsin yaitu bagi peserta yang memang belum mengenal huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran. Kemudian nanti ada pratahsin lanjutan, melanjutkan dari pratahsin 1 yang memang sama sekali belum mengenal huruf, kemudian nanti ketika 1 semester sudah berlalu dan alhamdulillah sudah mulai mengenal huruf Al-Quran, maka akan dilanjutkan ke program pratahsin lanjutan. Setelah mengenal huruf, kemudian bisa menyambung, kemudian mengetahui ilmu tajwidnya tetapi belum lengkap, maka ada jenjang berikutnya yaitu tahsin 1. Jadi di tahsin 1 ini nanti target yang ingin dicapai oleh kami dari HPQ adalah para peserta mampu membaca Al-Quran, sudah bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, sudah mulai menyempurnakan sifatul hurufnya, kemudian juga mengenal mad, baik itu yang 2 harkat, 4 harkat, 6 harkat, kemudian juga mengenal gunnah. Meskipun mungkin nanti dalam 1 semester itu istilah-istilah gunnah atau madnya itu masih belum bisa dikuasai dengan baik, tetapi memang targetnya di tahsin 1 ini adalah peserta mampu membaca Al-Quran, kemudian sudah mulai mengenal, membedakan mana itu mad, baik yang 2, 4, 6, kemudian juga gunnah. Setelah itu ada program lanjutan yaitu tahsin 2. Tahsin 2 merupakan program yang disiapkan bagi para peserta yang memang sudah baik bacaannya, sudah mulai bertajwid, meskipun memang belum sempurna mungkin ya, tetapi nanti di tahsin 2 akan lebih diberikan kembali penguatan-penguatan, entah itu dari bacaan, kemudian juga dari materi ya. Kenapa di tahsin 2 ini materinya sudah mulai lengkap, sudah mulai full, karena memang tujuan di adakannya halakoh-halakoh tahsin ini adalah ingin memperbanyak atau pengkaderan bagi para pengajar Al-Quran, sehingga para peserta akan dimotivasi bahwa alangkah lebih baiknya ketika kita
niat belajar tahsin ini sudah dilengkapi dengan niat kita ingin mengajarkan kembali. Sehingga diharapkan di tahsin 2 ini memang penguasaan materinya sudah lebih baik dan sudah lebih banyak, sehingga begitu para peserta ini masuk di kelas takhusus ataupun di kelas tahfidz sudah mulai bisa dilibatkan untuk mengajar Al-Qur'an. Jadi di program tahsin 2 pemadatan materi, kemudian nanti setelah program tahsin 2 ada program takhusus, yaitu mempelajari ayat-ayat yang memang beberapa cara pembacaannya itu keluar dari kaidah tajwid dan juga sudah mulai ke talaki surat-surat yang memang ayat-ayat yang memang ada tingkat kesulitannya lebih dibanding ayat-ayat yang lain. Dan pengenalan istilah-istilah dalam Al-Qur'an seperti ismam, kemudian saktah dan lain sebagainya. Kemudian setelah program takhusus maka peserta memang diharapkan tetap lanjut belajar Al-Qur'an di proses tahfidz atau menghafal. Alhamdulillah di kelas tahfidz ini meskipun memang tidak ada materi lagi yang disampaikan, hanya sekedar sekilas seperti ini ya, sekedar gitu ya. Padahal bagi para peserta tahfidz mungkin ini bukan sekedar, tapi betul-betul perjuangan yang cukup luar biasa ya, bagaimana menghafal ayat per ayat dimulai dari juz 30, juz 29 dengan banyaknya surat-surat yang sama misalnya ya. Kemudian di kelas tahfidz ini selain menyetorkan hafalan juga ada target murojaah per pertemuan, murojaah atau mengulang hafalan setahun. Alhamdulillah meskipun di era pandemi ini untuk baik yang program tahsin ataupun tahfidz untuk penugasan di rumah tilawah setengah juz ataupun 1 juz, alhamdulillah sejauh ini berdasarkan mutabaah dari para peserta sendiri berjalan cukup baik ya. Kemudian itu mungkin jenjang-jenjang program yang ada di Halaqah Pecinta Quran ini, dari mulai pratahsin kemudian sampai di program tahfidz. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa mengingatkan kembali kepada para peserta agar tilawah di rumah memang sudah menjadi tugas dari HPQ sendiri, itu bisa berjalan sesuai dengan target masing-masing level. Jadi untuk pratahsin mungkin membaca tilawati berapa halaman gitu di rumah, kemudian untuk tahsin 1 membaca atau tilawah setengah juz per hari, sehingga dalam 1 semester diharapkan 2 kali hatam atau 2,5 kali hatam. Untuk yang tahsin 2 dan tahfidz, target tilawah sendiri adalah 1 juz per hari, dan ini semoga bisa dicapai dengan baik. Ketika kita kesulitan mengatur waktu, maka kita sama-sama mohon kepada Allah agar kita diberikan waktu yang berkah, sehingga kita masih bisa tetap menjalankan tilawah kita 1 juz. Kenapa? Karena memang Rasulullah sendiri menganjurkan kepada kita agar hatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan. Kemudian bagi peserta yang sedang menjalani proses tahsin, memperbanyak tilawah merupakan salah satu kunci sukses kita bisa sukses juga belajar tahsin atau tahfidznya. Sehingga ketika kita sering melatih lidah kita untuk tilawah, maka itu akan mempercepat proses perbaikan bacaan kita ya. Dan memang di dalam buku tajwid sendiri disampaikan ya, di buku tahsin 1 di awal itu disampaikan bahwa tujuan kita belajar tahsin adalah ada 2 hal ya. Yang pertama, bacaan kita menjadi lancar, kemudian yang kedua, bacaan kita menjadi benar. Jadi tidak cukup kita hanya benar saja, tetapi belum lancar ya. Dan belum cukup juga kita sudah lancar tapi belum benar. Sehingga dengan adanya program tahsin ini yang diharapkan bacaan kita itu lancar kemudian juga benar. Sehingga ketika bacaan kita lancar akan mudah kita memenuhi anjuran Rasulullah untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Tetapi ketika bacaan kita belum lancar, mungkin kita akan kesulitan karena bacaan kita belum lancar ya. Sehingga untuk tilawah di rumah ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Semoga Bapak Ibu semua dimudahkan ketika nanti menjalankan atau melaksanakan tilawah yaumiyah di rumah. Kemudian
bagi Bapak dan Ibu yang alhamdulillah pada semester ini sudah lulus ujian, kami juga menyampaikan selamat, barokallah, semoga di semester berikutnya bisa diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan tambahan semangat, Allah juga memberikan stok kesabaran untuk kita. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin masih harus mengulang, kami ingin memberikan pesan bahwa ketika kita belajar tahsin, maka bukan target berapa lamanya kita harus selesai, tetapi target kita adalah bagaimana kita mampu menjaga keistiqomahan kita, sehingga yang belum bisa naik di level berikutnya, semoga Allah lebih mudahkan lagi kita ya di semester-semester berikutnya, dan juga keistiqomahannya juga semoga selalu tetap. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga menginfokan ada beasiswa atau ada kemudahan jika Bapak Ibu merasa kesulitan atau keberatan untuk membayar infak atau membayar SPP-nya, silahkan bisa menghubungi admin, disampaikan bahwa memang ada kemudahan juga dari kami gitu ya, beasiswa atau subsidi silang bagi Bapak Ibu yang berkeluangan, silahkan jika ingin infak gitu ya berlebih, dan jika yang memang kesulitan dengan kisaran atau dengan besaran infak yang saat ini sudah disampaikan, maka boleh juga menghubungi admin menyampaikan kesulitannya seperti apa. Insya Allah jangan sampai kita ingin belajar Al-Quran tapi terkendala dengan bukan tidak mampu ya, mungkin saat ini banyak yang kesulitan. Jadi silahkan disampaikan ke admin ketika ada kesulitan-kesulitan dalam masalah infak dan lain sebagainya. Kemudian di tengah pandemi ini, mungkin ini yang terakhir, di tengah pandemi ini beberapa santri atau beberapa peserta HPQ ada yang memang Allah uji dengan wabah COVID ini. Jadi sudah ada beberapa santri yang positif dan alhamdulillah sudah sehat, ada juga yang masih dalam perawatan ataupun ada keluarganya yang memang saat ini terkena virus COVID-19 ini. Sehingga dari manajemen HPQ kami menyampaikan bahwa kami membuka peluang bagi Bapak Ibu yang memang ingin menitipkan dananya atau ingin menitipkan infaknya ke HPQ untuk kemudian nanti dikelola bersama, dan ini diperuntukkan untuk santri-santri dan keluarga besar HPQ, baik itu santri ataupun mungkin pengajar yang sedang Allah uji dengan wabah COVID ini. Nah, nanti bisa dibicarakan bersama dengan para ustadzahnya bagaimana baiknya, apakah dikoordinir di setiap kelas, kemudian nanti disetorkan ke bendahara, ataukah langsung misalnya dibarengkan dengan SPP atau infak bulanan. Nah, itu hal terakhir yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua, menjaga kesehatan kita dan keluarga kita, menjaga kita dan keluarga kita dari segala sesuatu yang membahayakan dan memadaratkan. Dan yang terpenting, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, baik itu pengajar HPQ ataupun peserta ataupun para tim dan manajemen yang selama ini sudah memanage HPQ dengan sebaiknya. Terakhir, kami sampaikan terima kasih banyak kepada yayasan, baik itu Yayasan Nurul Falah Amanah dan juga Yayasan Al Ihsan yang selama ini sudah memberikan supportnya, baik itu dari sisi support, saran, kemudian juga dengan dana dan lain sebagainya. Semoga Allah mencatat ini sebagai tambahan pahala bagi kita semua, dan sampaikan barakallahu fikum untuk para santri yang pada hari ini sudah diwisuda. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah buat Ustazah Nurlaili Afifah Al-Hafizah atas sambutannya. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Nurlaili Afifah, kita mendapatkan sedikit gambaran seperti apa HPQ itu. Dapat kami sampaikan bahwa kepesertaan HPQ, baik itu HPQ Nurul Falah maupun HPQ Al Ihsan saat pandemi ini memang mengalami penurunan. Seperti HPQ Nurul Falah sempat kepesertaan itu mencapai 300 orang, dan kemarin terakhir tercapai angka 183 orang.
Sedangkan HPQ Al-Ihsan tercatat sebelumnya adalah 170 orang, kemudian pada semester yang lalu hanya tercatat sekitar 86 orang. Mudah-mudahan kita semua yang masih aktif di dalam HPQ ini merupakan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang masih istiqomah, dan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Fikri pada kuliah perdana beberapa waktu yang lalu, ketika kita tidak mampu untuk melakukan seluruhnya, maka janganlah kita meninggalkan sebagian. Ya, semoga ini menjadi pecutan buat kita semua. Dan kita berharap semoga baik itu dalam kondisi pandemi maupun hal-hal lainnya bisa aktif kembali. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari DKM Masjid Al-Ihsan yang diwakili oleh Wakil Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Bapak Haji Haryono. Pada Bapak Haji Haryono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustazah Nina Nur Rahmah yang akan menyampaikan materi pada kuliah perdana pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nurul Falah Bapak Haji Indrayanto beserta seluruh jajarannya. Juga yang saya hormati Ketua Pembina HPQ Ustazah Leli beserta seluruh jajarannya, Koordinator HPQ Nurul Falah, Koordinator HPQ Al-Ihsan beserta seluruh jajarannya, dan juga yang saya hormati dan muliakan guru-gurunda, ustazah yang mengajar di HPQ Al-Ihsan dan beserta seluruh santri-santrinya. Wabil khusus yang saya hormati gurunda Ustadz Nasan, guru di Tahsin 1, dan Ustadz Isral, guru di Tahsin 2. Semoga ilmu yang diberikan kepada saya dapat bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua pada hari ini, sehingga dengan seluruh keterbatasan kita dapat via Zoom untuk melakukan kuliah perdana ini. Saya juga sangat mengapresiasi seluruh kinerja HPQ yang dalam kondisi ini masih tetap terus gigih dan berjuang untuk mencari terobosan-terobosan walaupun terjadi penyusutan jumlah peserta. Namun alhamdulillah tetap terus berjalan, dan memang kalau dari sisi strategisnya di sisi yang berdampingan dengan perumahan Puri Beta ini memang masih banyak yang perlu kita ajak untuk bisa bergabung di HPQ. Dan juga di Puri Beta ini kurang lebih ada 400 kepala keluarga yang 80%-nya Muslim. Ini juga masih harus kita jangkau untuk kita ajak bersama-sama untuk mengikuti program HPQ ini. Alhamdulillah kami di kepengurusan DKM sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur ada program HPQ ini. Jujur sebenarnya kami ingin mencontoh di Nurul Falah karena beberapa pengurus sebelumnya pernah menjadi santri di Nurul Falah. Saya, Pak Aan, Pak Nanang, ada beberapa yang lain juga. Saya kurang lebih kalau nggak salah dari tahun 2018 di Nurul Falah, dan alhamdulillah kemudian program ini bisa dibawa dan menjadi cabang HPQ di Al-Ihsan. Saya mewakili pengurus DKM menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari HPQ Pusat, sehingga berkenan membuka cabangnya di Al-Ihsan. Semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat kembali melaksanakan program ini dengan normal, dan bisa mengajak sebesar-besarnya kepada
masyarakat di sekitar Purwobeta khususnya, dan juga kepada masyarakat lain yang ingin juga mengikuti program HPQ ini. Sekali lagi, saya atas nama DKM betul-betul menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan komitmen kami akan terus mendukung, semoga HPQ ini terus berkembang, maju, dan bahkan sempat dicita-citakan bisa dilembagakan menjadi suatu lembaga pendidikan yang formal, menjadi lembaga pendidikan Al-Quran yang formal, yang masih terus dibicarakan di pengurusan DKM ini. Demikiannya yang kiranya dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Haryono, sahabat saya, sahabat yang penuh perhatian. Saya sangat menyayangi teman-temannya atas sambutan yang disampaikan. Semoga kita memiliki harapan yang sama, ya, baik HPQ Al-Ihsan maupun HPQ Nurul Falah semakin berkembang, semakin bertambah pesertanya, dan kita berharap semoga pandemi ini bisa berlalu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Nurul Falah Amanah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Indaryanto. Kepada Bapak Haji Indaryanto dipersilakan. Terima kasih Pak Ustadz Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Ustazah Ibu Nina Nurrohmah, S-Host MSI, yang insya Allah akan mengisi acara pada kesempatan siang hari ini. Bapak Haryono, Pak Haji Haryono mewakili Yayasan dan DKM Masjid Al-Ihsan, rekan-rekan pengurus Yayasan dan DKM Nurul Falah Amanah. Alhamdulillah saya lihat ada Pak Irfanul di bidang DKM dan Ibu Homsiah dari bidang pendidikan Yayasan Nurul Falah Amanah. Kemudian ibu-ibu dari manajemen dan pengajar HPQ, baik yang ada di Nurul Falah Pusat, yaitu Ibu diwakili tadi Ibu Nurlali Afifah, Ibu Amelia, dan juga Ibu Femi dari HPQ Al-Ihsan. Kemudian juga para alumni HPQ yang ikut hadir pada kesempatan pagi dan siang hari ini, juga para santri baru yang akan mengikuti pembukaan kuliah perdana HPQ Masjid Nurul Falah angkatan yang ke-11. Alhamdulillah, puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang cerah ini, dalam suasana seperti ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa dipertemukan walaupun dalam suasana yang berbeda, dalam kita bertemu dengan suasana daring seperti ini, karena memang kondisinya yang mengharuskan kita untuk berada dalam kondisi seperti ini. Semoga kehadiran kita pada pagi siang hari ini mendapat rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita yakini dengan mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan memperoleh kebahagiaan di kelak kemudian hari, mempertemukan kita semua insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu-ibu sekalian, juga wabil khusus tadi saya belum sebutkan kepada tim pengajar, pada ustazah yang ada di HPQ ini, semoga apa yang telah diperbuat selama ini, beberapa tahun, beberapa angkatan, Allah berikan rahmat barokahnya, Allah catat semua sebagai bagian dari amal soleh kepada Bapak Ibu sekalian, baik tim pengajar maupun para peserta yang rajin hadir pada setiap kegiatan, Allah mencatat semua sebagai amal soleh yang insya Allah kelak akan menjemput kita di yaumil mahsyar nanti pada saat hari penghitungan nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang semua masih berada dalam suasana pandemi. Allah memberikan cobaan kepada kita
dimulai dengan awal tahun 2020 sampai dengan sekarang ternyata pandemi masih belum berakhir. Bahkan pemerintah beberapa waktu yang lalu mengadakan di beberapa provinsi mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari itu akan kembali diterapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi karena mengingat sudah sedemikian masifnya pandemi ini, bahwa setiap hari bertambah terus orang yang terkontaminasi dari pandemi ini, sehingga pemerintah pun menerapkan PSBB kembali dimulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari di beberapa tempat. Pandemi itu pun Bapak Ibu sekalian ya ternyata berpengaruh juga terhadap beberapa kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kantor, kemudian juga maupun di masjid dan sebagainya. Bahkan masjid kita pun pernah selama 3 bulan dulu pernah kita close, kita lockdown karena mengikuti anjuran dari pemerintah. Laporan yang masuk kepada kami, ternyata jumlah santri HPQ kita pun juga sama-sama mengalami penurunan. Tahun 2019 disampaikan dalam laporan ini, angkatan ke-7 dengan jumlah pengajar dan manajemen 29 orang, jumlah santrinya adalah 317. Masih tahun 2019, angkatan ke-8 dengan jumlah pengajar dan manajemen 29 orang, jumlah santrinya 299 orang. Kemudian kita masuk ke tahun 2020, angkatan ke-9, pengajar dan manajemen 30 orang, jumlah santri masih 265 santri. Memasuki angkatan ke-10, pengajar dan manajemen 23 orang dengan santri 183 santri. Memang ada penurunan yang cukup signifikan. Tadi juga baik di Nurul Falah maupun tadi Bu Femi sudah menyampaikan, di Al-Ihsan pun sudah ada penurunan dari sebelumnya 170 orang menjadi 86 orang peserta santrinya tersebut. Itu adalah mungkin kondisi yang harus kita hadapi buat ternyata saudara-saudara kita juga masih ada juga yang dengan adanya pandemi tersebut juga mungkin tadi kita memberhentikan dulu kepesertaannya dalam HPQ ini. Saya pernah mencoba mencari kepada teman-teman di HPQ, kepada bidang pendidikan Nurul Falah, apa sih salah satu penyebabnya? Ternyata katanya Bapak Ibu sekalian, salah satunya adalah ada sebagian peserta yang kenapa mengundurkan diri, karena dia dalam tanda kutip agak kurang nyaman dengan daring. Dia menginginkan adalah kegiatan secara tatap muka, karena katanya biar bisa melihat bagaimana gerak daripada bibir masing-masing pengajarnya pada waktu menyampaikan lafaz-lafaz tertentu, ilgham, ikhfa dan sebagainya, sehingga dia bertemu langsung. Itu pun beberapa bulan lalu sudah kita coba sikapi, kita sampaikan. Sekarang alhamdulillah di Masjid Nurul Falah kita sudah cukup luas, kita sudah selasar sudah kita perluas, ada selasar utara, selasar selatan, timur dan barat, kemudian juga di lantai 1, lantai 2, sehingga saya sampaikan, silahkan kalau memang ada mau tatap muka, dengan tetap mempertahankan protokol COVID-19, jaga jarak. Masjid kita cukup luas sekarang. Sehingga kalau mau tatap muka pun, beberapa kelompok yang tatap muka, menjaga jarak, tetap memakai masker, kemudian juga cuci tangan dan sebagainya, sudah kita siapkan fasilitasnya. Itu dalam arti, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba menjembatani keinginan beberapa orang santri yang ternyata dia lebih senang dengan tatap muka. Saya sampaikan kepada pengurus, kepada bidang pendidikan, silahkan dilaksanakan, tapi tetap protokol COVID itu kita perhatikan betul-betul, jaga jarak dan sebagainya. Jangan sampai nanti kita ternyata ada hal yang tidak kita kehendaki dengan acara pertemuan-pertemuan seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kemudian juga bisa saya sampaikan, alhamdulillah ternyata COVID ini pun ada berkah lain buat kami di Masjid Nurul Falah. Ternyata kita bisa menyelesaikan perluasan sarana pembangunan di Masjid Nurul Falah bisa kita selesaikan selama tahun 2020 tadi. Kalau tidak COVID mungkin masih belum selesai dalam arti selesai tadi karena kegiatannya pada waktu dulu di lockdown masjid pembangunan jalan terus. Sehingga alhamdulillah selasar timur, utara, selatan, lantai 1, 2 sudah bisa dimanfaatkan secara 100%. Sehingga tadi kalau saya sampaikan ingin kegiatan tatap muka pun silahkan. Masih bisa dilaksanakan karena kita sudah punya areal yang cukup luas untuk melaksanakan kegiatan tatap muka tersebut dengan catatan tetap masih memperhitungkan kondisi protokol kesehatan COVID-19. Saya juga berterima kasih selama ini kami di panitia pembangunan juga sering sekali menerima dari dana yang diberikan dari teman-teman di HPQ untuk pembangunan Masjid Nurul Falah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan juga, walaupun
perluasan sarana sudah kita selesaikan, tapi kewajiban kita masih cukup besar. Kewajiban kepada tadi ada seorang yang memberikan pinjaman dana kepada kita, ya. Kemudian juga kepada kontraktor. Artinya masih terbuka ladang amal di Masjid Nurul Falah kepada Bapak Ibu sekalian peserta HPQ untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita selesaikan pembangunan sudah selesai, tapi kewajibannya kita selesaikan kepada yang memberi pinjaman dan juga kepada kontraktor yang alhamdulillah mereka sudah rela istilah memberi pinjaman dan kontraktor pun pre-financing dalam rangka selesainya pembangunan perluasan Masjid Nurul Falah tersebut. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, sebagai sarana mediasi, kita juga sudah menerbitkan kalender tahun 2021, kalender Yayasan Nurul Falah Amanah, yang pada topiknya adalah bagaimana perkembangan pembangunan yang dilaksanakan di Yayasan Nurul Falah Amanah, dari mulai kita membangun menara, membangun Selasar Timur, kemudian Selasar Utara, Selasar Selatan, tahapan-tahapannya juga ada di dalam kalender tersebut. Betul-betul tahun ini medianya adalah media komunikasi, bagaimana menyampaikan informasi pembangunan yang ada di Yayasan Nurul Falah sampai dengan selesai. Kalender tersebut Bapak Ibu sekalian bisa diperoleh dengan infak sedekah minimal Rp30.000. Jadi lebih dari 30 silahkan. Karena insya Allah dananya tersebut akan kita kembalikan ke bidang pembangunan untuk melanjutkan pembayaran kepada kontraktor dan kepada penyandang dana yang beri pinjaman kepada kita. Kami atas nama yayasan akan berterima kasih sekali kalau ternyata para santri HPQ juga ikut berpartisipasi dalam rangka penyelesaian kewajiban tadi dan juga memperoleh media komunikasi dari dalam bentuk kalender tadi, ya. Sehingga itu mungkin bisa dikoordinasi Bu Leli, Bu Amel, barangkali ada santrinya berkehendak untuk ini, untuk punya kalender. Insya Allah Jainal masih ada cukup banyak ya, Nal. Ini stok daripada kalender kita, sama-sama menjadi media komunikasi. Juga kalau boleh saya sampaikan, kebetulan ada bidang DKM Pak Iwanul juga, barangkali setelah melalui HPQ ini kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di DKM Masjid Al Ihsan yang mungkin dalam apalagi yang bisa kita sinergikan bersama, kita silaturahmikan bersama, entah dari DKM-nya, entah di bidang pendidikannya, bidang-bidang lainnya. Bareng itu Pak Haryono, mungkin mulai dari tadi HPQ ini kita bisa bersilaturahmi di bidang lain dalam rangka kerjasama antara Masjid Nurul Falah dengan Masjid Al Ihsan nanti. Insya Allah bisa lebih baik lagi kerjasama kita, Pak. Terakhir yang sampaikan kepada para santri semua, kepada Ibu Leli selaku pembina, Ibu Amel, Ibu Femi, sekali lagi selamat untuk memulai kembali aktivitas kita, dan tolong tadi dengan tetap istiqomah, tetap mengharap ridho Allah, bersabar dalam melaksanakan semua kegiatan ini. Demikian juga kepada para santri, baik para santri baru yang akan memulai kegiatannya maupun para santri lama yang tetap ikut dalam kegiatan ini. Semoga Allah karuniakan sifat istiqomah ke dalam hati Bapak Ibu sekalian. Allah tetapkan, niatkan hati kita untuk sama-sama mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran kita, mendalami Al-Quran kita, bahkan sampai tahfiz Al-Quran, dalam rangka kita mencintai Al-Quran tadi, halaqah pencinta Al-Quran tadi. Jadi selamat sekali lagi untuk melaksanakan kegiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari wabah ini, memberikan kesehatan kepada kita semua, menyembuhkan bagi saudara-saudara kita yang kebetulan terkena COVID ini, sehingga bisa kembali bersama-sama kita melaksanakan kegiatan pengajaran ini, bisa bertemu bersilaturahmi kembali, baik dalam kegiatan tatap muka maupun dalam kegiatan lewat daring ini. Dan semoga Allah segera mengambil wabah ini dari negeri kita, dari masjid kita, dari komplek kita, dari lingkungan kita, sehingga kita kembali normal seperti